Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Lestari. Di sini saya akan membahas konsep sakit dan sehat berhubungan dengan gizi masyarakat. Menurut WHO, sehat adalah suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit atau cacat. Sedangkan Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 mengartikan sehat sebagai keadaan sejahtera dari badan atau fisik, jiwa atau mental, dan spiritual, serta sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Adapun contoh nyata perbedaan konsep sehat. Menurut WHO, seorang pekerja yang tidak memiliki penyakit fisik tetapi memiliki stres berat dan hubungan sosial yang buruk belum dianggap sehat secara komprehensif menurut WHO. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan RI, seorang ibu rumah tangga yang sehat tidak hanya bebas dari sakit, tapi juga memiliki kesejahteraan spiritual dan mampu menjalankan perannya secara produktif dalam keluarga dan masyarakat. Adapun 3 contoh penyakit menular maupun tidak menular dan faktor host, agen, environment. Yang pertama, penyakit demam berdarah. Host, manusia yang terinfeksi. Agen, virus, dengue yang ditularkan nyamuk Aedes. Environment, lingkungan dengan genangan air, suhu hangat, dan kelembapan tinggi yang mengandung perkembangbiakan nyamuk. Yang kedua, penyakit diabetes mellitus. Host, individu dengan faktor genetik dan gaya hidup tidak sehat atau diet tinggi gula, kurang aktivitas fisik. Agen, tidak ada agen infeksi. Ini hanya metabolik atau kronis. Environment, lingkungan urban dengan gaya hidup tidak sehat. Ketersediaan makanan tinggi gula, kurang aktivitas fisik. Yang ketiga, penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Host, manusia dengan gaya tahan tubuh rendah. Agen, virus atau bakteri penyebab ISPA. Environment, lingkungan padat, polusi udara, udara dingin atau lembab yang mempermudah penularan virus atau bakteri. Adapun tahapan riwayat alamiah, diabetes mellitus. Tahap prepatogenesis. Pada tahap ini, individu belum menunjukkan gejala dan belum terdiagnosis diabetes. Faktor risiko seperti riwayat keluarga, obesitas, kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat mulai mempengaruhi, namun belum ada kelainan metabolik yang nyata. Tahap prediabetes. Kadar gula darah mulai meningkat di atas normal tetapi bukan mencapai ambang diabetes. Pada kondisi ini belum ada gejala klinis, namun sudah terdapat resiko tinggi untuk berkembang menjadi diabetes tipe 2. Kondisi ini meliputi impaired fasting glucose atau disebut IFG dan impaired glucose tolerance atau IGT. Yang ketiga, tahap diabetes kimiawi, kelainan metabolik terdeteksi melalui pemeriksaan laboratorium, namun pasien belum menunjukkan gejala klinis. Yang keempat, tahap klinis, pasien mulai menunjukkan gejala khas diabetes seperti poliuria. Yang kedua, polidipsia. Yang ketiga, polifagia. Pada tahap ini telah terjadi kerusakan organ tubuh akibat diabetes. Yang kelima, tahap akhir penyakit. Terjadi komplikasi serius seperti kerusakan ginjal, neuropati, retinopati, dan resiko amputasi. Pasien mengalami gangguan fungsi organ dan kecacatan permanen. Adapun intervensi gizi di setiap tahap pencegahan. Pencegahan primer, konsumsi makanan rendah gula dan lemak jenuh, menjaga berat badan ideal, aktivitas fisik teratur, hindari rokok dan stres berkepanjangan. Pencegah sekunder, diet rendah indeks,
glikemik untuk mengontrol gula darah, pengaturan porsi makan dan frekuensi makan agar stabil, penurunan berat badan bila obesitas, konsultasi gizi, dan modifikasi gaya hidup lebih intensif. Pencegahan tersier, diet untuk mengontrol glukosa, tekanan darah, dan lipid. Nutrisi yang adekuat untuk pemulihan dan gejala fungsi organ. Pantauan ketat asupan cairan dan elektrolit. Dukungan kebutuhan energi dan protein sesuai kondisi klinis. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan atau saya bahas. Mungkin kalau ada salah saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.